rahmatna dari Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa mudah-mudahan manfaat kehidupan ulang dan amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat sedayana alhamdulillah kurang mugi karena tausiah tausiah anu tilu alhamdulillah badai dipandu ku beliau cukup Bapak Ustaz Rizky alhamdulillah anu minggu kamari masih di dapat Al-Fatihah ayat 2 umpama dilepas. Insyaallah ayat paling bisa kembali begitu tos kali tempatnya kembali dengan dengan sabar. Ngantuk Pak Bu, kajen ngantuk. Normal. Normal. Saya juga ngantuk Pak. Salah, singkat aja. Yang penting bermakna, mengena. Pamunten ke ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina shalihin wal ulama'i wal waliyallah khusun Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ila ruhiyal marhum Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masyuri bin Sastro Prawira. Wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadis Darmo bin Darmo Karya. Wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusun fi qaryati dusun Tembong Desa Sadayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala nikmatil iman alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Imam Masjid dan juga beliau Al-Ustadz Bapak Manten Lurah Sadahayu. Alhamdulillah dapat hadir duluan tadi. Alhamdulillah, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga diberikan kekuatan dan batin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Ustadz Bapak P3N Bapak Haji Hedianto. Kita doakan semoga beliau dan seluruh keluarganya senantiasa semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada beliau Bapak Trisyanto yang alhamdulillah tanpa patah semangat selalu mensupport, selalu menyokong secara batiniah dan rohaniyahnya, sehingga pengajian pada malam Rabu alhamdulillah senantiasa mendapatkan support dari beliau. Kita doakan semoga senantiasa Bapak Trisyanto keluarga senantiasa semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para kasepuan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu yang sudah ngantuk ya, semoga rahimakumullah. Sama Bu, Pak ngantuk ya. Mengapa Allah menempatkan mencari ilmu itu sangat disenangi oleh Allah? Karena ya memang luar biasa tantangannya, ujiannya dan sebagainya. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita buka kembali tentang rahasia di dalam Al-Fatihah, yang mana sudah kita buka secara
gamblang pada kesempatan malam Rabu kemarin, tetapi tidak semua hadir sehingga barang tentu harus kita sampaikan ulang, sampaikan tambahan agar bisa nyambung kepada kita semuanya. Bagi yang sudah mengerti, sudah mengikuti kemarin, ya sebagai pengingat, sebagai penekanan dan juga sebagai pemantapan dalam hati masing-masing. Secara singkat kami akan sampaikan, selanjutnya nanti 10 menit atau 15 menit kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab, karena jika tidak ada sesi tanya jawab takutnya ada salah paham ya. Bok nyampe rumah salah mengerti ya. Jadi manfaatkan 15 menit itu untuk menanyakan apa yang mungkin kurang pas atau kurang paham di benak Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat kedua surat Al-Fatihah yang mana alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika kita merasakan betul ayat ini, tentunya seharusnya sudah hancur lebur diri kita ini. Bahkan dengan bismillah aja harusnya kita sudah betul-betul merasakan kehancuran diri kita. Maksudnya betul-betul kenafsuan dalam diri kita, betul-betul tidak ada sedikit pun eksistensi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah mutlak kita mentajalikan Allah yang berhak dipuji, yang wajib dipuji. Mengapa seperti itu? Seperti kita sampaikan pada kesempatan pertemuan sebelumnya, bahwa alhamdulillah itu secara syariat adalah bentuk ucapan kalimat ya. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan alhamdulillah. Tidak semua orang diberi ya. Alhamdulillah secara syariat ini tidak semuanya. Bahkan kita sendiri pun mungkin masih banyak sering lupa bersyukur secara syariat ya. Mengucapkan tok kita cek sudah nanti. Alhamdulillah itu masih sering kita, baik dalam hati maupun lisan kita lupa. Seharusnya kita secara syariat dituntun Rasulullah, dicontohkan Rasulullah, diawali bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Secara syariat kita ucapkan baik dalam lisan maupun di dalam hati. Itu wajib hukumnya, tidak boleh kita tinggalkan ya. Jangan mentang-mentang mempelajari ilmu hakikat katakanlah secara syariat kita tinggalkan. Tidak, nggak perlu ngomong alhamdulillah gitu ya. Saya sudah berhakikat. Nah, itu kurang pas ya. Tetap secara syariat hati, lisan harus betul-betul menerapkan alhamdulillah ini diucapkan di dalam setiap diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kebanyakan dari kita mengucapkan alhamdulillah itu mudah ketika mendapat nikmat, tetapi mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu yang kurang nikmat, nah ini tantangan terbesarnya. Maka kita naikkan alhamdulillah di level thariqah, yaitu level hati ya. Kalau tadi kan level lisan gitu Pak, syariat dohir gitu. Kalau thariqah itu levelnya hati. Bagaimana alhamdulillah ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana harus ada wujud nyatanya dari rasa syukur itu ya. Jadi kalau panjenengan sudah nyampe ini, berarti alhamdulillahnya sudah nyampe level thariqah. Contoh, ketika panjenengan dapat nikmat, secara syariat mengucapkan alhamdulillah. Secara hak thariqahnya jenengan mengeluarkan 2,5% ya, mengeluarkan sedekahnya, zakatnya. Itu berarti ada tindakan nyata dari rasa syukur itu.
tidak hanya bentuknya pengeluaran harta, rasa syukur juga diwujudkan dengan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman takwa kita kepada Allah, ya. Sudah diberi nikmat, katakanlah apa yang dilaksanakan tercapai, ya. Apa yang dihajatkan tercapai, tetapi secara thariqah saja tidak dilaksanakan, ya. Alhamdulillah secara thariqah tidak dilaksanakan. Tidak ada peningkatan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seharusnya ada wujud rasa syukur kita kepada Allah, ya. Dengan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, rajin nuntut ilmunya, datang ke pengajian, ya. Jangan pura-pura nggak tahu, ibaratnya gitu, nggih. Jangan pura-pura nggak tahu kalau ada pengajian. Harus ada rasa malu kepada Allah, ya. Secara thariqahnya, kita bicara secara thariqah ini. Harus ada rasa malu kepada Allah manakala kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, kita tidak mewujudkannya kepada Allah dengan peningkatan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muaranya adalah pembersihan hati kita dari segala penyakit hati. Itulah level thariqah, Pak. Jadi kalau syariat itu levelnya dohir, thariqah levelnya hati. Ya. Maka wajib kita melaksanakan dua itu. Tidak boleh, tidak kurang lengkap kalau hanya alhamdulillah gitu nggih Pak nggih. Tetapi tidak ada peningkatan alhamdulillah secara level thariqah, tidak ada realisasinya. Seperti yang disampaikan beliau Bapak Ustadz Bapak Haji Adianto tadi, Rasulullah itu sudah diampuni, ya. Tetapi karena rasa syukurnya beliau tetap beristighfar, bahkan tidak bisa terhitung sehari berapa kalinya, ya. Bahkan tahajudnya tetap berapa rakaat sampai kakinya bengkak dan sebagainya. Ini kita bicara level thariqah. Jadi Rasulullah saja melaksanakan semua itu karena rasa syukurnya beliau atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umatnya ketika pas pengen hajatnya terkabul, katakanlah, ya, seolah kita minta kepada Allah, ya. Kita ngemis kepada Allah, katakanlah. Tetapi ketika Allah sudah turuti, tidak ada peningkatan iman takwa kepada Allah. Cek sunatnya tidak sumbut, ya. Cara bahasa kasar itu ora sumbut, ya. Cara bahasa Jawa ini, ya. Maka jangan sampai ayat berlaku, ya. Apa dalilnya? Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Siapa yang kufur akan ditambah. Sungguh azab Allah sangat pedih, ya. Itulah, Bu, ya. Alhamdulillah secara thariqah harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kemudian apakah cukup syariat dan thariqah itu? Belum. Itu masih dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak engkau tingkatkan level alhamdulillahmu dalam level hakikat. Nah, ini yang harus kita praktekkan secara batiniah. Ini levelnya sudah ruh, bukan hati lagi. Kalau tadi syariat itu thariqah, dohir, thariqah itu hati, harus membersihkan segala nafsu, ya. Terus kemudian dikeluarkan secara zakatnya, infaknya, sedekahnya, ya. Terus kemudian secara peningkatan iman takwa, ya. Maka jangan sampai ketika kita memiliki suatu pesta, katakanlah, atau mungkin pengajian akbar sekalipun, tetapi kita bangga dapat pengajian akbar, dapat 25 juta, katakanlah. Itu kalau sampai kedengar oleh fakir miskin anak yatim, bagaimana mereka beliau itu, ya. Bahkan untuk makan aja susah, ya. Tidak disantuni, ya.
Lebih baik nggak tahu sekalian cek sudah teh gitu ya. Syukur-syukur apa yang kita kritik adalah ketika mengadakan acara hajat besar atau pengajian besar, tolong jangan pernah melupakan saudara kita yaitu fakir miskin, anak ya yatim. Entah kudu di pepatahan cek sudah akhir asli teh ya. Nges entek kudu di pepatah, nges nyaho ya. Samemeh dan sesudah itu nggak usah ditunda ya. Selesaikan dengan baik. Agar apa? Pengajian kita dapat barokah. Kalau memang menghimpun dana ya Pak ya, infaknya terhimpun ya, jangan hanya untuk kiainya tetap katakanlah ya. Ini sebagai catatan ke depan ya Pak ya, mohon maaf ya, sebagai catatan ke depan agar kita bisa lebih peka terhadap sekitar kita. Itulah level toriko ya. Maka selanjutnya sempurnakanlah alhamdulillahmu dalam level hakikat, yaitu ketika hati ini betul-betul merasakan dan mengimani hak bahwa yang berperan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berhak dipuji adalah Allah. Di dalam hatinya sudah ada, tidak ada pengakuan aku yang berperan, itu mutlak itu. Tidak mungkin engkau dikatakan bersyukur oleh Allah secara hakikat ya, manakala dalam hatimu masih ada pengakuan dirimu yang berperan ya. Contoh aja sedekah. Manakala kita membangun masjid katakanlah, jika dalam membangun itu sedekah kita, tenaga, harta, benda masih muncul keakuan akunya yang sedekah, akunya yang berperan, berarti engkau masih merampas hak pujian miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau harus terus menyadari bahwa semua itu yang berperan hanya Allah, sehingga mutlak segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada dalam dirimu ingin diakui. Wah, aing pang hebat nak pang. Semisal kita nggih, ya. Jadi manakala dalam kehidupan kita, dalam laku apapun kita masih mengakui adanya diri ini yang hidup bukan hidupnya Allah, ya mustahil engkau dapat bersyukur secara hakikat. Meskipun engkau sudah bersyukur secara syariat dan toriko. Syariat dan toriko itu masih level tohiriyah Pak sebenarnya ya. Masih belum terlepas dari syirik batin, yaitu adanya pengakuan diri kita yang berperan. Contoh, ketika pagi hari ya, kita nyalain motor ya. Coba, sudahkah engkau terapkan segala puji bagi Allah di situ? Kemudian engkau ke pasar nyari dagangan, ya. Sudahkah engkau menerapkan terus zikir sirul asrar di situ? Dalam perjalananmu, dalam engkau nyari dagangan, terus engkau bawa lagi, engkau putarkan dagangan itu, sehingga ketika engkau dapat untung banyak. Coba, ketika engkau menggunakan zikir sirul asrar, apakah engkau masih merasa ingin dipuji? Apakah engkau masih bangga bahwa dirimu yang bisa jualan yang hebat? Jadi sudah nggak ada pujian dalam dirimu itu di situ. Mutlak pujian adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya secara ruh. Bersyukurnya ruh bagaimana? Mentajalikan mutlak yang berperan Gusti Allah, yang memperjalankan hambanya dari rumah ke pasar Allah ya, sing neangan dagangan Allah, sing muterken sampai payu ya Allah. Dirimu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Itu baru dikatakan alhamdulillah yang sejati ya. Omong kosong, kata level hakikat itu omong kosong manakala engkau mengatakan alhamdulillah dalam hatimu aing gitu ya. Ya. Jadi belum lengkap Pak ya.
engkau masih terhukumi syirik batin, engkau masih terhukumi syiriknya yang lembut. Apa muaranya? Kesombongan, Pak, yang lembut. Enggak sadar itu. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Dagang aku laris, dagang aku hebat, katakan lagi. Aku bisa ngiterken sayur ya, dan sebagainya. Itulah belum cukup, Pak, Bu, belum aman. Manakala engkau secara syariat thariqah saja, sempurnakan dengan alhamdulillah secara hakikat. Yang terakhir yaitu alhamdulillah secara makrifat. Kalau tadi masih ada dua unsur, dirimu dan Allah, dirimu mengakui bahwa Allah yang berperan, ya. Dirimu memuji Allah, ya, berarti khutus ala khotim, ya. Dirimu memuji Allah yang berperan, tidak ada pujian untuk diriku. Tetapi bagi orang ahli marifat sudah mutlak khotim ala khotim, Allah memuji dirinya sendiri. Jadi sudah kefanaan yang sejati, tidak ada caksudana teh mencela-mencela dalam hatinya. Dalam aktivitas apapun sudah bakok, sudah fana, sudah betul-betul kekal di dalam luasnya lautan makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makrifatnya level ketuhanan yang sejati, yaitu khotim ala khotim, yaitu Allah memuji dirinya sendiri. Itu sebagai penyampaian materi. Mari kita gunakan untuk diskusi atau tanya jawab dan sebagainya. Jika ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Insya Allah pertemuan selanjutnya untuk alhamdulillah kita tunda dulu atau mungkin kita lanjutkan lagi setelah nanti bulan Rajab. Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan fokus, karena bulan Rajab kita sampaikan, kita buka rahasia Isra Mi'raj, Pak. Insya Allah, ya. Karena itu penting sebagai amaliyah, sebagai kunci kita makrifat itu ya Isra Mi'raj itu, ya. Kunci kita makrifat itu ada di Isra Mi'raj itu. Nanti insya Allah kita sampaikan. Jadi kita tunda dulu. Alhamdulillah sampai pertemuan ini masih banyak materi, insya Allah, ya. Isra Mi'raj kita rampungkan mungkin 3 pertemuan, karena 1 bulan kan ada 4 minggu mungkin ya, 1 bulan Rajab. Nah kemungkinan ada 3 pertemuan lagi, itu kita matangkan tentang Isra Mi'raj insya Allah. Jadi jangan sampai ketinggalannya. Semoga Allah meridhai, Allah senantiasa menyehatkan kita, menjaga kita, dan juga senantiasa terus menyalakan api ma'rifatnya untuk diri kita dan keluarga kita. Itu sebagai sesi pertama, yaitu penyampaian materi. Kita lanjut sesi kedua. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mungkin diskusi, kami buka selebar-lebarnya. Monggo, Pak. Coba sini nyapain mah, mangga. Ya ulahnya ke mangga butuh ulah. Ben enggak ngantuk. Mama ini boleh ngasih ada di bola. Selama ini kira-kira prakteknya gimana, Pak, perkembangannya? Dalam apapun coba sharing, bisa, nggak apa-apa. Mungkin ada kendala atau suatu unek-unek ya.
biar ada umpan balik ya. Masih teman-teman mereka melaksanakan sesuai Bapak diberitakan saya tentang bisa menerapkan bahwa berjumlah 25 paling dia juga kadang-kadang gua bisa masih belajar, masih mapa gitu. Karena masih tahap belajar kan itu masih umpama di inti cari peta-peta ayat 5 buat hiji mah keur dikaji kayak gitu. Alhamdulillah siji ke alhamdulillah. Mau siji mau 5 itu pemberian Allah semua, nggak usah disedihi cek sunana teh. Kok aing ibarat kakara hiji bisa disebutkan 10 tapi kakara hiji gitu cek sunana teh. Apa mana menurut ucapan mah iya ka hati mah ka hati ukuran sakieu makna mah tapi can bisa ngalampahan paling ge hiji ge bukan keur dilaksanakeun cara kitu paling eta inti buat diberi masukan teh gitu. Maksudnya dicoba sebelum diberi pelajaran teh kan maknaan suku supaya dilaksanakan gitu eta gitu. Cara gitu batas gitu. Yang dimana termasuk pelajaran kan tadi disebut dengan kelas-kelas kelas 3 kelas 2 kelas 4 saya sampai istilahnya di syariat karena mereka itu jadi karena harus dipelajari mudah-mudahan jadi Allah Ridwan bisa membukakan hati-hati jemaah khususnya tinggal satu berguna sahabat Nabi dibukakan doa Allah karena Ridwan Allah mudah-mudahan bisa nyampe karena ilmu yang disampaikan Bu Bapak Vicky. Ayah ini amin ya Allah. Jadi secara praktek itu bukan dialami. Jadi pelajaran demi pelajaran hanya bertahap. Lanjutkan. Jadi perlu proses. Gitu. Ya prosesnya panjang. Prosesnya nyampe karena tujuan bisa. Kajen lambat kayak penting anjok. Lambat prosesnya. Lebih baik tidak kesungguhan gitu nih Pak. Kesungguhannya. Dari dulu kayak intiman. Tapi ya mohon tanpa diridhoi Allah kan mungkin. Tak mungkin. Tadi ya tadi saya dapat teman-teman Mas udah kesana dulu. Maaf yang kayak gitu sama dulu. Kamu tadi Papa Doli. Nanya gitu ya. Mas, ayo ke sana dulu. Yang Sumatera itu jangan diburu. Oh, ngomong gitu ngomong nak. Oh iya. Ini kayak orangnya alon-alon banget sebenarnya yang masih kayak encan ngebut banget encan. Kenapa penting mah? Wong sebenarnya Pak materi dari awal sampai nanti akhir ya, sampai nanti ibaratnya peneguhan tauhid dan cara-cara agar kita murni bisa menjalankan amaliyahnya apa itu sejatinya nek diterangkan dalam waktu semalam cukup Pak. Nek gelem ngebut Pak. Tenan, langsung ibaratnya langsung tes intinya gitu loh, langsung dikasih gitu ibaratnya itu. Tapi karena memang harus pelan-pelan ya kayak gini. Bismillah ya 2 pertemuan, alhamdulillah 2 pertemuan. Ya, nikmati wae. Lah kok nek diajak langsung ibaratnya cara Rasulullah dari Masjidil Aqsa langsung tes langsung sampai mana? Sidratul Muntaha langsung secepat kilat seperti itu. Ya belum tentu kita bisa ngikuti, Pak. Ya. Nek Allah ridho 1 malam betul, wallahi bisa tersampaikan secara intinya langsung. Dan Allah memasukkan dalam hati panjenengan saking mudahnya. Makanya tolong diikuti setiap apapun yang disampaikan, contoh mulai dari wudu batin dulu nggih Pak nggih. Wudu dohir ya. Jangan putus secara wudunya ya. Itu harus terus getol Pak. Kalau enggak gitu susah.
Itu baru wudhu zahir, belum wudhu batin. Sewot sedikit segera wudhu, sebel sedikit langsung wudhu. Wudhu itu maksudnya bukan pakai cai, enggak, tapi pakai dengan istighfar. Segera sadar cek sunana teh, ulah diantep baik gitu. Itu wudhunya batin. Setelah wudhu puasa kan, saya mengajarkan puasa kan ya, meskipun belum sampai ranah puasa, tetapi itu dijaga karena penting untuk menjaga hawa nafsu. Puasanya sudah belum, masuk nunggu bulan puasa besok. Ini puasa Rajab, laksanakan puasa Rajab minimal 1 hari ya. Syukur 10 hari pertama di bulan Rajab. Syukur-syukur Senin Kamisnya Ayamul Bidnya ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan momen-momen seperti itu loh Pak. Maksud saya itu Pak. Momen Senin Kamis ya. Momen puasa di bulan Rajab, puasa bulan Muharram katakanlah dan sebagainya. Itu jangan sampai ketinggalan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, sudahkah engkau pernah menemui detik-detik cek sunana teh katempo Allahnya dalam posisi apapun? Sering enggak atau pernah enggak? Contoh pas isi merengut yang sering kami sampaikan. Pas posisi apapun di hadapan Allah, sudahkah engkau melihat Allahnya gitu? Ya, sudah seberapa sering cek sunana teh dalam 1 hari itu? Tapi pernah? Alhamdulillah. Itu tanda baik Pak. Tanda baik. Ya. Karena belum tentu orang yang mengikuti ilmu dari awal sampai sekarang 1 detik aja belum tentu dinyalakan api ma'rifatnya oleh Allah, belum tentu. Dia tidak mau melihat Allahnya dalam kondisi seperti itu. Padahal itu azannya Allah, tidak hanya pas 5 waktu ya. Azannya Allah itu pas apapun ya. Itu panggilan Allah semua. Ibaratnya istri merengut, coba diam dulu, rasakan Allah yang berperan gitu loh Pak ya. Coba gitu ya. Jadi sudah ada detik-detik seperti itu sudah tanda baik Pak ya. Sudah tanda baik, selamat, saya ucapkan selamat bagi panjenengan. Tinggal mengasahnya ya. Tinggal mengasahnya. Cek sunana teh ilmune sing getol ngasahnya itu caranya cai latungna dijog deui gitu loh, main teparem. Ya, paham nggih Pak nggih? Berarti nek jenengan pernah katempo Allah, yang pas istri merengut, yang pas sholat, yang pas mendapat masalah, yang pas sakit ya, yang dapat nikmat, jenengan bisa merasakan Allahnya hilang fana dirimu, itu tanda Allah sudah mulai menyalakan damar panjenengan. Tinggal ibarat damarnya kan baru sedikit katakanlah ya, cailatungnya baru sedikit ya, meskipun sudah dinyalakan tapi kan cepet heret. Tugasmu harus terus nyari ilmu Pak, jangan pernah berhenti cek sunana teh ya. Nanti akhirnya api ma'rifatmu itu bisa kekal ya, bisa berkelanjutan cek sunana teh ya. Jadi tidak semua orang bisa menerima ya, mohon maaf jika jenengan bisa menerima, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena apa Pak? Isra Mi'raj itu adalah perintah kita untuk makrifat kepada Allah. Kunci awalnya adalah dibelahnya dada Rasulullah. Apa maksudnya? Artinya hatimu tuh harus legowo dulu nerima ilmu ini. Nah engkau nggak nerima ilmu ini, belum legowo, masih tertutup rapat dadamu, maka engkau tidak bisa Isra Mi'raj sampai kapanpun ya. Majulmu tidak bernilai Isra, kerjamu tidak bernilai Isra ya, apalagi Mi'rajnya ya. Jadi dengan dibelahnya dada Rasulullah, artinya dada panjenengan itu harus legowo menerima ilmu dinul haq yang disampaikan dari awal sampai selanjutnya. Sehingga apa? Dengan ilmu ini laksana air zam-zam yang mencuci hatinya Rasulullah ya. Hati jenengan itu jangan heran akan dibersihkan sebersih-bersihnya oleh Allah ya. Jangan heran manakala engkau mengalami ujian-ujian, baik harta, sakit, tahta, wanita, apapun ya. Jangan heran,
itu justru tanda baik ya, agar engkau bisa menjadi calon kekasihnya Allah, menjadi kekasihnya Allah ya. Engkau diuji harta, itu adalah bukti engkau agar dilepaskan keakuan tentang harta, tentang cintamu terhadap harta. Engkau diuji sakit, itu sejatinya Allah ingin melepaskan dirimu, mencuci hatimu dari pengakuan dirimu sendiri. Biasanya aku pang hebatna, pang pinterna ya, diberes sakit ya kan Pak nih. Aku pang kuatna diberes sakit. Enggak usah heran, itu justru kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ujian sakit, ujian harta, tahta, wanita sama aja semuanya. Untuk menghilangkan pengakuan. Allah ingin menetapkan dalam dirimu hanya Allah semata dalam hatimu, intinya itu. Ya. Yang biasanya bisa rajin ibadah karena sakit nggak bisa ngapa, karena engkau apa? Menuhankan ibadah. Ya, hati-hati, ibadah itu juga bisa di Tuhan kita, Pak ya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, ya. Ibadah akan menjadi Tuhan kita manakala kita masih merasa diri kita yang melakukan ibadah. Wes. Kalau nggak percaya buktiin sendiri ya. Buktiin sendiri kalau masih merasa diri kita yang ibadah, engkau akan selamanya menuhankan ibadah itu. Ya. Tetapi manakala engkau merasa menghadirkan Allah, oh saya ibadah karena digerakkan Allah, saya ibadahkan ya Allah, itu baru ibadah yang tidak engkau tuhankan. Selamat Pak. Meskipun hanya cek Allah teh hanya 1 rakaat, tetapi detik-detik makrifat itu ada dalam hatimu, jauh lebih dimuliakan oleh Allah. Ya. Apalagi 1000 rakaat plus dengan ilmu makrifat, bayangkan subhanallah ya. Maka penting ilmu ini Pak nggih. Jadi ayo insyaallah kita buka rahasia Isra Mi'raj jika Allah ridho di kesempatan selanjutnya ya, dimulai dari pembelahan dada ya. Tolong bagi yang masih menutup rapat dadanya, mulai saat ini dibuka dadanya nggih. Dibuka ya. Saya pun juga sama kayak jenengan ya. Wong semua ini sing belah ya Allah ya, sing ngisi ya Allah ibaratnya ya, sing nyucikan ya Allah. Sama saya pun dengan panjenengan posisinya sama. Bukan berarti saya wis hebat atau enggak ya. Kita posisinya sama. Ya, posisinya sama. Belahlah dadamu. Ketika saya ngomong gini berarti untuk diriku diriku sendiri gitu loh. Bukan untuk panjenengan saja. Seolah saya udah enggak jenengan, untuk jenengan enggak ya. Cara gampangannya teh saya ngomong kayak gini ya semata-mata nomor 1 ya untuk diriku sendiri gitu loh Pak, untuk diri saya sendiri gitu. Jadi buka dulu dadanya agar Allah menyiramkan air zam-zam di dalam hatimu, dibersihkan, baru engkau bisa Isra Mi'raj. Nanti kita buka gitu nggih Pak nggih. Ada lagi yang mungkin ditambahkan? Cukup nggih. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Insyaallah alhamdulillah di bulan Rajab ruah puasa ini harapannya kita semakin ada peningkatan ilmu ya. Maksudnya dengan ilmu itu Allah akan semakin membanjiri ilmu agar nanti di ruah itu dibutuhkan untuk kita bisa menyelamatkan orang tua kita Pak. Maka lekas-lekaslah sebelum ruah ini kita sudah cek sunana teh mulai merasakan kenikmatan makrifat kepada Allah. Agar apa? Doamu ketika di ruah nanti betul-betul bisa menyelamatkan orang tua kita, karena hanya anak yang soleh yang mampu menyelamatkan orang tuanya. Anak yang soleh yang dimaksud yang bagaimana? Anak yang betul-betul bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di puasanya ya. Syukur-syukur puasa nanti tetap berjalan seperti dulu Ramadannya ya. Terus kemudian pengajian ini seperti tetap berjalan agar tidak ada pemutusan ilmu. Terus kemudian nanti Syawal ya tetap insyaallah semoga Allah senantiasa terus
memberikan cahaya ilmunya untuk daerah ini, untuk keluarga ini, dan juga untuk daerah sekitar ini, dan semoga senantiasa kita semuanya semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kalau muslimin dan muslimah alhamdulillah sampai